Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku kelas 9 SMP. Mari kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam kesempatan ini kita akan belajar pada bab 11, yaitu akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian. Di dalam kesempatan ini kepada anak-anakku, mari kita bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sulit pandemi seperti ini, kita harus sabar dan tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Semoga nanti akan membawa berkah, bermanfaat kehidupan dunia sampai ke akhirat nanti. Kepada anak-anakku, marilah kita masuk pada materi inti, yaitu masalah akikah. Pengertian akikah, supaya kita mengerti secara komplit, secara menyeluruh, maka kita segala sesuatu harus tahu arti dan pengertiannya. Dalam kesempatan ini adalah pengertian akikah. Secara bahasa, akikah artinya memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat, bahwa akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Yang biasanya ini dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran. Dan bayi itu dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, inilah ya. Apabila pada hari itu belum mampu, orang tuanya belum mampu akikah, maka boleh dilakukan kapan saja ya, atau pada hari ke-14, hari ke-21. Nah, bahkan dari keterangan dari Sayyidah Aisyah dan Imam Ahmad, diperbolehkan kapan saja. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan kepada anak-anakku sekalian. Tatkala besok kita sudah berumah tangga, mempunyai seorang anak, kita disunahkan untuk akikah. Anakku, hukum akikah. Hukumnya akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan. Nah, ini namanya sunnah muakkad. Sedangkan ketentuan hewan akikah, yaitu kambing atau domba, untuk anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor, dengan syarat kambing atau domba itu sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Dalam bahasanya adalah, bahasa Jawanya adalah powel. Anak-anakku sekalian, tibalah pada pembagian daging akikah. Bagaimanakah pembagian daging akikah? Daging akikah diberikan atau dibagikan dalam kondisi sudah dimasak, sudah matang. Tentu saja ya boleh dijadikan gulai atau di sate atau di bentuk kuah apa saja, yang penting sudah dimasak. Sedangkan orang tuanya boleh memakan daging akikah, boleh, dan sisanya dibagikan pada kerabat atau kaum muslimin sekitarnya atau tetangga-tetangga. Ini ya, yang jelas pembagian daging akikah ini dibagikan dalam keadaan sudah matang atau sudah dimasak. Sedangkan hikmahnya akikah, yang pertama adalah menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadian. Apa sih maksudnya anak dari ketergadian itu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi anugerah, sudah diberi amanah. Oleh karena itu, amanah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ini biar kita itu rasanya itu terlepas ya,
bisa menikmati rasa syukur itu, maka kita bebaskanlah anak itu dari ketergantungan. Maksudnya seperti itu. Tidak mungkin anak-anak mempunyai gambaran kok tergadikan seperti orang menggadikan barang ada jasa dan tidak ya. Maksudnya tergadikan itu, membebaskan anak dari ketergadikan adalah membebaskan anak dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat anugerah amanah. Nah, kita bebaskan. Yang ketiga adalah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak itu sendiri. Nah, ini hikmahnya. Oleh karena itu, pada anak-anak kita yang sudah diakekai, ya, diakekai, insya Allah terlindung dari godaan setan yang dapat mengganggu. Dan insya Allah anak-anak yang sudah terakekai ini biasanya itu mudah untuk beribadah, taat, soleh, solehah. Yang keempat, menghindarkan musibah. Jadi insya Allah bisa menghindarkan musibah pada anak-anak itu sendiri. Nah, inilah pentingnya hikmahnya ya. Yang kelima adalah bentuk takorub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah sarana menampakkan rasa gembira kita. Yang ketujuh adalah memperkuat tali silaturahim terhadap masyarakat sekitarnya. Inilah sekitar dari pembagian daging akikah dan hikmah akikah itu sendiri. Dalil nakli tentang akikah ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. An Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahan bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yussama. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan dari Samu'ah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap anak itu tergade dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Inilah merupakan dalil nakli akikah. Jadi kita ini tidak mengada-ada, tapi ada dalil atau dasarnya ya, dari hadis Nabi. Berikutnya adalah kurban. Secara bahasa, kurban dari kata qoroba yang artinya dekat. Secara syariat, ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau takorub. Ini pengertian kurban. Sedangkan dalil nakli tentang kurban yaitu terdapat pada Al-Qur'an, Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang karena Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Jadi inilah dalil nakli tentang korban, yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Hukum korban. Hukum korban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Sekali lagi bahwa hukum korban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Dan berikutnya ketentuan hewan korban. Ya, ketentuan hewan korban. Mohon diperhatikan baik-baik. 1. Unta. Unta yang sudah berumur 5 tahun. Kalau unta ini yang berada kan di negeri Arab. Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. 3. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. 4. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Dalam bahasa Jawa disebut poel. Ini ketentuan hewan korban. Ada catatan NB ya. Untuk unta, sapi, kerbau bisa untuk 7 orang, sedangkan kambing atau domba untuk 1 orang. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui. Waktu penyembelihan kurban, anak-anakku sekalian, insya Allah sudah banyak yang tahu dan jelas ya. Karena kita juga sering melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau menyaksikan ya. Waktu penyembelihan kurban itu adalah 1 tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Sedangkan berikutnya adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang disebut hari tasyrik. Boleh siang, boleh malam, dan sunahnya di tanah lapang kalau menyembelih kurban. Kalau bisa ya disembelih sendiri, ini sunahnya. Kalau ndak bisa atau ndak berani ya boleh diwakilkan kepada orang lain. Dan perlu diketahui bahwa tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini tidak diperbolehkan kita berpuasa. Jadi hari yang diharamkan, dilarang untuk berpuasa. 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik justru kita tidak boleh berpuasa. Nah, kalau berpuasa malah kita haram, hukumnya haram, tidak diperbolehkan ya. Itulah anak-anakku sekalian, waktu penyembelihan kurban sudah jelas. Bagi yang berkorban ya, anak-anakku sekalian, bagi yang berkorban sunnah membaca doa ini. Nah, sekali lagi, jikalau anak-anak sudah bisa berkorban ya, maka disunahkan untuk membaca doa ini ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala milati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Ini bagi yang berkorban sunnah membaca doa ini. Nah, perlu diketahui karena ini hukumnya sunnah, Pak. Jika lo tidak membaca bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah ini dibaca, kita mendapat pahala sunnah. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Pembagian daging kurban ya. Daging kurban itu dibagi pada fakir miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkorban atau sohibul korban kok ingin atau menghendaki, ia boleh mengambil maksimal sepertiganya. Nah, jadi sekali lagi kita jelaskan, jika ada orang korban yang berkorban kok kepingin menikmati dagingnya, itu diperbolehkan asalkan maksimal sepertiganya. Nah, jadi kita wah kalau korban tidak boleh makan, ya diperbolehkan
makan daging kurbannya sendiri boleh, asalkan tidak melebihi daripada sepertiganya. Sekarang hikmah kurban. Hikmahnya kurban, satu, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Yang keempat, mendidik sebagai dermawan. 5, peduli sama manusia. Dan yang keenam, membunuh sifat kebinatangan atau kehayawanan, yaitu yang rakus, tamak, ingin menang sendiri, dan lain sebagainya itu. Sekarang gambaran perbedaan antara kurban dan akikah, supaya anak-anak jelas secara terperinci perbedaan kurban dan akikah. Tujuannya, kalau kurban itu memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Kalau akikah, penebus atas kelahiran bayi. Berikutnya adalah pemberian daging. Kalau kurban diberikan pada fakir miskin, kalau akikah diberikan pada siapa saja. Perbedaan berikutnya, wujud daging yang diberikan. Kalau kurban dalam keadaan mentah, kalau akikah dalam keadaan masak, sudah matang. Berikutnya, waktu pelaksanaan. Kalau kurban pada bulan Dzulhijjah, kalau akikah hari ke-7 dari kelahiran bayi. Berikutnya, jenis hewan yang disembelih. Kurban itu kambing, sapi, unta, kerbau, dan lain yang sebagainya yang telah lazim ya. Kambing, domba. Jadi saya ulangi lagi, kalau kurban itu kambing, domba, sapi, unta, kerbau, bisa. Sedangkan kalau akikah hanya kambing. Tidak ada syariat akikah nyembelih kerbau atau sapi atau unta, tidak ada. Yang ada kalau akikah itu hanya kambing ya. Kalau kurban boleh kambing, boleh sapi, boleh unta, boleh kerbau, boleh domba atau biri-biri. Sekarang jumlah pelaksanaan kurban bisa setiap tahun kita berkorban. Sedangkan akikah hanya sekali seumur hidup. Ini perbedaannya. Jumlah hewan sekarang. Kalau kurban 1 ekor atau lebih. Kalau akikah 1 ekor untuk bayi perempuan dan 2 ekor untuk bayi laki-laki. Sekarang upah penyembelih akikah, kurban. Upah penyembelih kurban dilarang mengambil upah menyembelih. Kalau akikah diperbolehkan mengambil upah penyembelih. Inilah hanya gambaran perbedaan antara kurban dan akikah secara terperinci. Mudah-mudahan kita dapat mempunyai ilmunya dan insya Allah kita laksanakan dalam bentuk praktikum. Adalah tugas mandiri pada anak-anakku sekalian. Mari kita laksanakan tugas mandiri ini yang hanya 5 soal ya. Jawablah soal-soal berikut ini. Ini mohon maaf ada salah ketik ya. Soal yang betul adalah jawablah soal-soal berikut ini. 1. Jelaskan pengertian akikah dan kurban. Yang 2, sebutkan hikmah pelaksanaan akikah. Ketiga, jelaskan ketentuan pembagian daging kurban. Yang keempat, jelaskan perbedaan pembagian daging akikah dan kurban. Yang kelima adalah sebutkan hikmah pelaksanaan kurban. Silakan tugas ini dikerjakan dengan baik, bisa dikirim melalui WA Pak Ali, bisa dikirim ke sekolahan, tapi dengan tetap protokol kesehatan. Dan yang lebih praktis adalah boleh dikirim melalui WA. Ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun masih di suasana pandemi ini ya. Dan akhir dalam pembelajaran daring kali ini, Pak Ali doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Semangat lahir batinnya, kita tetap semangat mencari ilmu, thalabul ilmi ya. Jangan bosan-bosannya karena
mencari ilmu atau thalabul ilmi itu termasuk ibadah yang sangat luar biasa dan pahalanya besar. Karena itu semangat, tetap jaga protokol kesehatan, tidak usah kemana-mana kalau tidak sangat mendesak dan penting, jaga jarak, jaga imun, jaga kebersihan ya. Dari ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.